Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang golongan orang-orang yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas bahwa di antara golongan orang yang terbaik di antara manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Man tala umruh wa hasuna amaluh. Jadi yang terbaik itu adalah yang sudah tua, berumur lanjut, tapi masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini melebihi daripada orang-orang yang taat namun umurnya masih muda. Kenapa begitu? Kita sudah bahas alasannya. Yang pertama, karena fisiknya orang tua itu sudah melemah. Namun walaupun lemah, dia tak pernah berhenti menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia sudah lelah menghadapi dunia, sudah 70 tahun, 80 tahun. Dia sudah lelah menahan derita hidupnya di dunia, berbolak-balik penyakit menimpanya, dan dia tetap tegar di atas ketaatannya kepada Allah. Walaupun sudah tua, tapi kakinya dia paksakan menuju ke masjid-masjid Allah. Makanya Nabi mengatakan yang terbaik di antara kita adalah yang sudah tua umurnya tapi bagus amal salehnya. Nah, jadi ini pujian Nabi kepada bapak-bapak yang sudah di atas 60 tahun, yang sudah pensiun, yang sudah rambut memutih. Tetaplah istiqamah sampai datang malaikat maut menjemput kita insyaAllah. Baik, kita lanjutkan. Golongan orang yang terbaik berikutnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Yaitu kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia atau sebaik-baiknya di antara kalian yaitu orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang banyak. Jadi orang yang paling baik di antara kita, kita semua baik. InsyaAllah kita semua di dalam kebaikan. Namun yang terbaik di antara kita dalam versi yang berbeda adalah orang yang hidup di tengah-tengah manusia dan dia paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Karena di dunia ini ada dua tipe. Ada yang modelnya dia baik tapi hanya baik untuk dirinya sendiri, dan itu sudah baik. Kita ini baik, tetapi baik kebaikan kita itu hanya untuk diri sendiri, dan kita tidak ganggu orang, itu sudah baik. Makanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan bahawa di antara yang Allah beri penghargaan sedekah, artinya kebaikan yang diberi nilai sedekah, adalah ketika kita memberi manfaat kepada orang lain. Namun kalau engkau tak memberi manfaat, kata Rasul, paling kurang janganlah hidup memberi mudarat. Itu sudah baik. Kalau kita duduk dalam satu komplek, dalam satu lingkungan, kita kerja cuma zikir-zikir saja, kita hanya mendatangi masjid, salat, lalu pulang, lalu kemudian kita menjalani hidup di dalam rumah kita, dan kita tidak terlalu peduli dengan kehidupan kanan kiri kita. Artinya kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan sosial, kita pun jarang menghadirinya, membantunya. Namun kita tidak ganggu orang. Kita tidak mencuri di rumah tetangga, kita tidak ganggu isteri tetangga. Kita pelihara ayam pun kita buat supaya ayam kita itu jangan sampai membuang hajatnya di rumah tetangga. Kita tidak pernah menimbulkan bunyi-bunyian yang atau menyetel musik keras-keras yang bisa menyebabkan telinga tetangga pekak mendengarnya. Kita tak pernah membuat provokasi, kita tak pernah membuat kehidupan yang gaduh di dalam komplek kita. Apa kata Nabi? Itu pun sudah baik. Itu sekurang-kurangnya kebaikan adalah kalau tak mampu memberi manfaat, paling kurang jangan memberi mudarat. Hiduplah tanpa mengganggu orang. Itu sudah baik, kata Nabi. Namun itu minimal kebaikan, Pak. Yang lebih bagus adalah tipe kedua, yaitu di saat dia dan seluruh anggota tubuhnya dan begitu juga hartanya menjadi manfaat bagi orang banyak. Itu tipe kedua yang disanjung-sanjung oleh Nabi SAW. Makanya Nabi mengeluarkan kalimat khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik, adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Kenapa sifat ini begitu dilambungkan pujiannya oleh Rasulullah? Karena sejatinya hidup kita ini seharusnya mengikuti tipikal Nabi SAW. Seharusnya kalau kita ingin masuk ke dalam surga, maka ikutilah jalan-jalannya para Nabi. Dan Nabi kita, salah satu sifatnya yang paling dominan adalah dia diutus hanya untuk memberi manfaat kepada orang banyak. Makanya Allah mengatakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Muhammad, kami tidak mengutus engkau kecuali hanya menjadi rahmat bagi alam. Bayangkan, Nabi Muhammad diutus hanya untuk memberi manfaat kepada seluruh makhluk.
Makanya mulailah pergerakan hidup Nabi semenjak diutus, divonis menjadi seorang Nabi di umurnya yang 40. Maka Nabi SAW itu mulai memberikan kebaikan, mengajarkan kebaikan, semuanya hanya untuk memperbaiki kehidupan orang banyak. Bahkan sampai hewan pun terselamatkan semenjak kedatangan Nabi SAW. Dulu hewan disembelih bukan dengan tata cara Islam. Sebelum disembelih, sebelum dimatikan, sebelum dimakan, maka hewan-hewan akan diikat, dipukuli. Setelah dipukuli, kemudian barulah dikuliti. Itu kalau orang-orang di luar agama kita apa? Itu sebahagian bahkan memanaskan besi. Dia panaskan besi, lalu dia tusuk dari mulut sampai ke dubur, lalu dipanggang hidup-hidup. Begitu menderitanya hewan. Semenjak kedatangan Nabi, Nabi kemudian memberitahu, bukan begitu caranya. Tajamkanlah pisaumu, sembelihlah di halqum atau di tenggorokannya, dan percepatlah sehingga hewan tak merasakan rasa sakit yang lama. Bayangkan manfaat semenjak datang Nabi, hewan pun kemudian berubah. Rasa kesakitan itu berganti. Dan ini semuanya sampai berefek kepada tumbuh-tumbuhan. Rasulullah SAW mengharamkan tidak boleh buang hajat di bawah pohon-pohon, ya. Jangan petik buah yang belum ranum, yang belum masak kalau tak dibutuhkan. Jadi sampai pepohonan pun merasakan manfaatnya. Begitulah seorang Nabi yang diutus lalu kemudian menjadi rahmat dari seluruh alam. Akhirnya kita hidup penuh dengan adab. Kita hidup ini penuh dengan adab. Ketika Usamah bin Zaid diutus untuk menjadi panglima perang Mu'tah, sepeninggal Nabi itu, Usamah itu dijadikan panglima, masih muda, dan Nabi baru saja meninggal, tapi dia harus meneruskan tugasnya, yaitu memimpin perang Mu'tah. Apa nasihat Usamah? Apa nasihat sahabat kepada panglima perang dan seluruh pasukan? Yang kebetulan waktu itu langsung sepeninggal Nabi, Abu Bakar yang menjadi khalifah. Abu Bakar mengatakan, ketika engkau sudah mulai sampai di tanah atau di tempat musuh, maka jangan bunuh orang tua, jangan bunuh perempuan, jangan lecehkan perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh para pendeta. Artinya pemuka-pemuka agama jangan dibunuh. Jangan rusakkan gereja-gereja atau sinagog-sinagog kalau mereka beragama Yahudi. Jangan rusakkan, ya, jangan hancurkan. Jadi diajarkan oleh sahabat Nabi, dan itu semua kalimat-kalimat yang didapatkan dari Nabi SAW. Lalu Abu Bakar pun berkata, jangan tebang pohon-pohon, jangan bunuh hewan-hewan di tempat itu. Jadi yang patut dibunuh hanya mereka yang memerangi Islam, yaitu orang-orang kafir harbi. Itu nasihat seorang sahabat. Kalau sahabat menasihati begitu, jangan tanya bagaimana akhlak Nabi terhadap sesama. Jadi betul-betul hidup itu benar-benar memberi manfaat dan menghilangkan kemudaratan seminimal mungkin terhadap orang-orang atau terhadap manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang dalam Al-Quran mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah engkau karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Diulang-ulang oleh Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Makanya surga itu dipenuhi oleh orang-orang yang sangat banyak manfaatnya kepada orang lain. Jadi hidup kita itu kalau bisa janganlah menyendiri, janganlah kita mengasingkan diri.
lalu kita tak sedikit pun bermanfaat ke orang lain, sehingga waktu kita meninggal pun orang tak menangisi kita. Waktu nama kita disebut pun orang tak menyesalinya. Disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang salah satu warga yang bernama fulan. Orang bertanya, siapa tu? Maka orang menjawab, alah, dia ada ke masjid, tapi ya kalau bantu-bantu dia tak pernah, gotong royong tak pernah hadir. Kalau ada walimah orang, dia tak mau bantu-bantu cuci piring, dirikan tenda. Kalau ada orang meninggal pun dia kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak. Artinya orang terus mulai berfikir, ni siapa yang meninggal ini? Ternyata tak banyak manfaat untuk kita selama ini. Maka orang hanya melakukan fardu kifayah tanpa sedikit pun merasa kehilangan. Ya sudahlah, ya sudah, tak ada manfaat, apa yang harus kita fikirkan? Tapi coba kalau orang yang Masya Allah hidupnya suatu lingkungan dan dia dibutuhkan, ketika disebut namanya orang mulai bertanya, siapa itu? Ya, ustaz kita, guru kita, muazzin kita, itu orang yang sering bantu-bantu kita. Ya, berduyun-duyun orang datang karena mengingat begitu banyak manfaatnya kepada mereka. Berkumpul orang mensolatkan jenazah kita. Kata Rasulullah SAW, 40 orang saja, 40 orang saja yang datang mensolatkan jenazah kita, maka diampunkan dosa-dosa jenazah. Nanti ada hadis lain, kalau mencapai 100 orang, maka insya-Allah Allah masukkan dari jenazah itu ke dalam surga. Jadi didoakan oleh orang banyak. Kenapa bisa mendapatkan doa dari orang banyak? Karena kita ketika hidup memberikan manfaat yang banyak kepada mereka. Maka berusahalah hidup tangan ini memberi manfaat. Jadi kalaupun kita tidak kuat lagi, paling kurang hadirlah di tempat-tempat yang hubungannya penuh dengan kehidupan sosial. Jadi kalau orang tetangga kita sedang buat walimah, bantulah. Ya, kalau ibu-ibu datanglah, lalu kemudian apa yang bisa dibantu-bantu. Walaupun nanti yang dibantu pak cuma pulik-pulik bawang saja, kupas bawang maksudnya. Bahasa Inggrisnya pulik itu dikupas-kupas bawang. Ada yang merebus telur saja, ada yang mencampakkan kerupuk muling, kerupuk melinjo, campak dalam minyak, digoreng. Jadi semuanya bergabung-gabung memberi manfaat kepada orang lain. Itu kadang-kadang sampai ada yang petik-petik toge, Pak, duduk dari jam 8 pagi di rumah tetangga yang buat acara, membantu mereka cuma petik toge saja, Pak. Toge cuma setengah kilo dipetik sampai 5 jam. Yang banyak apanya? Ngupatnya yang banyak sesama tukang petik toge. Tapi orang tetap mengingatnya. Itu orang yang dulu waktu kita acara dia datang. Kita yang laki, kita atur kursi, kita dirikan tenda, kita bersihkan lingkungannya. Ini manusia terbaik. Itu belum bicara tentang memberikan apa yang kita punya kepada orang, sehingga semua orang merasakan kebaikan kita. Ini manusia terbaik. Hidup seperti seorang nabi, di mana-mana dibutuhkan. Kehilangannya adalah sebuah penderitaan. Air mata berurai ketika Nabi pergi, tak putus-putus di antara para sahabat. Kenapa? Kehilangan salah seorang terbaik di alam ini. Makanya Nabi SAW Nabi SAW melalui satu hadis yang sahih, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla. Ya Rasulullah, coba kabarkan kami, amalan apa yang paling dicintai Allah? Jadi pertanyaannya sederhana, Pak. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Ini pertanyaan sederhana tapi dahsyat. Kenapa? Karena para sahabat tahu kalau kita melakukan amalan-amalan yang disebut Nabi, maka muncullah cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta, maka itu menunjukkan ridha. Kalau Allah sudah ridha, maka surga milik kita. Karena surga hanya bisa dimasuki dengan ridha Allah, dan tak dapat ridha Allah kecuali dengan cintanya, dan tak dapat cintanya kecuali dengan melakukan sesuatu yang dicintainya. Maka pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah?
Maka cuba lihatlah Bapak Ibu yang Allah muliakan, apakah kita akan mendengarkan salat tahajud atau kita akan mendengarkan umrah berulang-ulang, atau kita mendengarkan nantinya tentang orang yang puasa Senin Kamis, atau kita orang-orang yang mungkin tak pernah meninggalkan sajadah kita di masjid penuhi dengan zikir. Ternyata jawaban Nabi yang pertama kata Rasulullah, yaitu sururun tudkhiluhu ala muslim. Manusia yang paling dicintai Allah yang pertama ketika engkau memberikan rasa bahagia kepada seorang muslim yang lain. Jadi seorang muslim ini kadang-kadang hidup penuh dengan ujian dari Allah. Walaupun ujian itu baik untuknya, tapi dia butuh dukungan. Ini dukungan untuk orang-orang yang penuh derita, Pak. Ini bukan cerita memberi manfaat, karena sekarang kan banyak spanduk-spanduk yang mengatakan doakan kami, dukunglah kami. Itu kita bukan ke situ arahnya. Ya. Ini yang kita dukung ini adalah orang-orang yang sedang diberi derita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia ditimpa musibah, suaminya meninggal, kita datangi, kita hibur, kita berikan sebuah kisah-kisah yang menyebabkan dia bertambah sabarnya. Itu sudah memasukkan bahagia ke dalam hati orang lain. Ya. Dan semua itu bisa dilakukan apapun. Kalau seandainya orang-orang yang ditimpa musibah melalui hartanya, bagaimana cara membuat mereka bahagia? Tidak ada lain. Kita berikan harta kita sedikit, ini ada sedikit, belilah beras. Maka dari kesusahannya dia berangkat menuju sedikit kebahagiaan, sudah lepas ya, satu penderitaan darinya. Jadi memasukkan bahagia saja sudah baik. Makanya orang bertakziah itu mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena tujuan takziah itu adalah memberi hiburan kepada orang yang sedang ditimpa musibah. Ya. Itu orang pertama yang paling dicintai Allah. Orang kedua kata Rasulullah, au takshifu anhu kurbah, yaitu engkau melepaskan kesulitan hidup orang. Si miskin sedang sulit hidupnya, kita datangi, kita berikan sesuatu, Masya Allah, lepaslah kesulitan hidupnya di saat itu. Ada orang-orang yang punya anak yatim, dimasukkan ke pesantren, tak mampu bayar biaya bulanan, kita tahu, lalu kemudian kita beramai-ramai menanggungnya. Kita biarkan dia menuntut ilmu tanpa harus memikirkan kehidupan ekonomi dari orang tuanya. Maka lepaslah kehidupan seorang janda dari beban hidup untuk membayar SPP tersebut. Dan anak itu pun kemudian tak jadi dikeluarkan oleh pesantren. Apa yang Allah janjikan, lihatlah Nabi pernah mengatakan, as-sa'i 'alal armalah wal yatim kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berkeliling-keliling menolong janda dan anak yatim, maka dia seperti mujahid fi sabilillah. Ditambah lagi dalam riwayat tambahannya, dan dia dihitung pahalanya oleh Allah seperti orang yang salat malam sepanjang malam dan orang yang puasa tidak berbuka. Artinya puasanya terus Pak, seperti puasanya Nabi Daud. Itu hebatnya menolong orang yang sedang kesusahan. Jadi jangan sampai kita merasa hari ini amalan pribadi kita lebih hebat daripada menolong orang. Melepaskan kesulitan hidup orang, Pak, itu lebih hebat daripada umrah yang kita lakukan hari ini. Saya cerita ini lebih hebat, bukan tak besar pahala, lebih hebat lagi menolong orang. Bayangkan Bapak Ibu, kita umrah berulang-ulang, di mana-mana ada spanduk umrah promo, tak lepas kita semuanya kita ikuti. Kita ingin merasakan tentang fasilitas dari travel ini, kita pindah ke travel itu. Sekali umrah, ongkos berangkatnya saja 25 juta. Itu belum biaya hidup kita sendiri, jajan ini beli itu macam-macam, habis sekitar 35 juta. Itu semua urusannya adalah untuk sendiri, membahagiakan diri sendiri. Karena orang ketika umrah itu pasti ada keinginan-keinginan untuk membahagiakan diri sendiri. Hati yang sedang lara, kepala yang sedang stres, diajak umrah, maka tenanglah hati, tenanglah semua pikiran. Tapi apa manfaatnya untuk orang? Sedikit sekali, Pak.
Itu semua manfaat untuk diri kita sendiri dan kita merasa bahagia. Nanti tahun yang akan datang kita umrah lagi, bahagia lagi, semua diri sendiri. Makanya ada orang yang kadang-kadang umrah berulang-ulang, tetapi tetangga di samping rumahnya tak pernah dia beri makan. Tetangga yang sangat miskin, anak yatim keliling-keliling berbolak-balik di depan rumahnya, tak pernah dia perhatikan. Tapi dia kumpulkan uang, ni kita umrah lagi anak. Mama rindu sekali dengan Kaabah tu. Mama ingin ulang lagi lah. Itu sampai berulang-ulang. Bayangkan seandainya 35 juta itu dia batalkan umrahnya, dia berikan kepada fakir miskin. 2 orang yang dia berikan, 2 kakak dia berikan ke anak yatim. Dari 35 juta Pak, mereka bisa makan sampai setahun. Mereka bisa melanjutkan sekolah mereka. Masya Allah. Maka jangan tertipu dengan kebaikan yang kita buat. Salah satu tipu daya syaitan apa? Dia akan menjebak kita yang ingin berbuat baik. Banyak kebaikan yang manfaat untuk diri sendiri, tapi kita sangat segan untuk berbuat sesuatu yang manfaatnya ke orang banyak. Padahal Nabi mengatakan apa? Aku keluar dari rumahku, kata Rasulullah, untuk melepaskan kesulitan hidup orang. Itu lebih kusukai daripada ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjidi hadza syahran. Aku keluar dari rumahku, ku lepaskan hajat hidup seseorang. Itu lebih kusukai, lebih kucintai amalan itu daripada beriktikaf di masjidku ini sebulan. Begitu perbandingannya. Ini hadis sahih Pak. Iktikaf di masjid Nabi sebulan kalah pahala dengan menolong orang. Itu perlu fikir baik-baik. Nabi tidak bilang salat di masjidku, iktikaf. Yang namanya iktikaf itu salat, kadang-kadang puasa sunnah dalam sebulan itu, kemudian dia zikir di masjid, duduk, tidur, tidak keluar-keluar selama sebulan Pak. Sedangkan masjid Nabi sekali salat saja pahalanya 1000 kali salat di masjid yang lain. Kata Rasulullah, sebulan engkau iktikaf di masjidku ini kalah pahalanya dengan sehari keluar dari rumahmu dan engkau tolong orang, engkau lepaskan hajat orang. Makanya fikir baik-baik, semua merindukan surga. Hanya orang yang faham bagaimana cara mendapatkan surga yang tercepat. Makanya orang yang umrah berulang-ulang itu masuk surga insya-Allah. Cuma setelah didahului orang-orang yang sering menolong orang lain. Maka fikirkanlah amal itu dengan yang baik, dengan yang terbaik. Lalu kita habiskan sedikit lagi. Lalu Nabi mengatakan apa lagi? Jadi amalan pencintai Allah yang kedua itu yang paling banyak melepaskan kesulitan hidup orang. Yang kemudian yang ketiga, au tatruda anhu ju'an. Engkau sering memberi makan kepada orang banyak. Artinya orang banyak, orang miskin, fakir, engkau sering beri makan. Beri makan itu tidak mesti harus traktir. Kirimkan beras, kasih uang agar mereka bisa makan, beli ini, beli itu. Apalagi menjelang Ramadan nanti, kita kirimkan sampai berkilo-kilo kepada banyak fakir miskin agar mereka bisa berbuka puasa sama seperti kita buka puasa. Jadi kita lepaskan rasa lapar orang lain. Itu amalan paling dicintai Allah. Dan yang terakhir yaitu au taqdi anhu dainan. Engkau lepaskan hutang orang. Melepaskan hutang orang bisa jadi hutang pribadi, kita maafkan karena melihat dia tak mampu lagi bayar, atau kita datangi orang yang berhutang di toko-toko, di kedai-kedai kelontong, kita tanya, itu bapak yang miskin itu ada hutang di sini. Kata yang punya toko hutangnya banyak dan dia belum mampu bayar. Lalu kita datangi dan kita bebaskan hutangnya, kita yang bayarkan. 4 perkara ini salah satunya kita istiqamahkan melakukannya, maka kita jadi manusia dengan golongan yang terbaik di sisi Allah, maka surgalah yang menanti kita. Maka jemaah melakukan Allah, jadilah manusia yang paling banyak manfaat kepada orang lain dan jangan pernah menjadi manusia yang memberi mudarat kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.